Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita sudah selesai kitab Mawa'idus Sahabah karya Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah, dan kita alhamdulillah insyaallah subhanahu wa ta'ala akan membahas kitab yang baru, kitab At-Tarikh Al-Islami, sejarah Islam karya Syekh Mahmud Syakir rahimahullah. Dan ini terjemahannya setahu ana belum ada kitab ini, tapi ana terjemahkan, ana masukkan ke dalam blog ana abdurrahmanlamiri.net. Itu ada, sudah ana terjemahkan. Jadi bapak-bapak dan santri dan santriwati dan ibu-ibu juga bisa membaca untuk murojaah di situ. Ana sudah terjemahkan karena semua jilidnya itu sekitar 23 jilid. Jadi At-Tarikh Al-Islami, tapi ana ambil cuman satu jilidnya saja untuk kitab Khilafah Rasyidah atau Khulafa Ar-Rasyidin, dan insyaallah akan berlanjut kepada Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya insyaallah, kalau Allah memberikan kita panjang umur insyaallah. Ayyuhal ikhwatul kiram, di sini insyaallah subhanahu wa ta'ala tentang masalah Khulafa Ar-Rasyidin itu penting sekali. Kenapa? Gini, umat itu akan binasa ketika mereka itu tidak mengetahui sejarah pendahulu mereka. Apalagi pendahulu mereka adalah orang-orang yang saleh, para sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Makanya Masya Allah, coba antum cek orang-orang barat, kenapa mereka itu peradabannya maju, kenapa mereka itu negara-negara yang Allah tinggikan dibandingkan yang lainnya secara kehidupan duniawi. Karena mereka ini itu kenal dengan sejarah. Mereka itu semangatnya bisa dibangkitkan dengan apa? Sejarah. Nah, kalau kita ini na'udzubillah tidak pernah perhatian dengan apa? Sejarah. Tempat-tempat yang ramai atau situs-situs yang ramai untuk dikunjungi oleh masyarakatnya, kalau di Indonesia itu sedikit sekali museum dikunjungi. Bahkan ada salah satu perpustakaan di sekitar Kayu Agung kalau nggak salah, itu ada perpustakaan besar disediakan, tapi 0 pengunjung. Apa? 0 pengunjung. Itu perpustakaan umum loh ya, bukan Islam. Yang ana bingung gimana kalau perpustakaan Islam, siapa yang mau mengunjungi? Tapi kalau seandainya kita cek lah, kita lihat orang-orang Arab Timur Tengah, orang-orang baratnya, mereka itu ada perhatian dengan museum, mathaf. Tujuannya untuk mengetahui sejarah-sejarah pendahulu mereka. Dan yang ajibnya Masya Allah, orang-orang barat nih gimana mereka itu perhatian dengan literasi dan juga ilmu-ilmu yang ada di zaman dahulu. Bahkan peninggalan-peninggalan para ulama itu ada di maktabah atau perpustakaan di Jerman sana. Semisal orang-orang Andalusia, ulama-ulama dari Andalus. Andalus sekarang di mana letaknya? Spanyol. Al-Qurtubi itu Cordoba. Peninggalan-peninggalan mereka itu ada di Eropa, dan itu nggak diketahui oleh apa? Masyarakat umum awam kaum muslimin. Dan bahkan mereka banyak nggak perhatian. Makhtutot mereka itu ada di sana, dan kita nggak tahu apa-apa. Inilah sejarahnya kenapa umat Islam itu semakin mundur. Mereka itu nggak mau tahu sejarah orang-orang pendahulu mereka. Makanya Masya Allah, lihat aja sekarang kondisi kita. Yang rame itu tempat wisata, bukan tempat-tempat belajar. Beda sama orang-orang barat itu berangkat ke Eropa, nyari mathaf yang pertama, museum. Itu mereka berusaha untuk seperti itu. Nah, kita ini untuk masalah sejarah itu masih lemah sekali. Ya anggaplah Soekarno. Apakah ada dari kita yang membahas tentang Soekarno dari awal sampai akhir gimana kehidupannya? Enggak. Soeharto? Enggak. Bagaimana bisa lengser? Kita nggak tahu. Taib, anak kelahiran semisal 94. Anak nggak tahu tentang 98, tapi anak berusaha untuk mengetahui kondisi 98.
tentang Habibie, gimana bisa lengsernya, apa sebabnya dan sebagainya. Zaman sekarang mana ada yang mau tahu. Dan itu terjadi dari zaman ke zaman. Makanya mereka ini sekarang umat Islam itu bisa ditindas itu karena mereka malas membaca. Malas membaca. Baca pengetahuan umum atau bahkan baca pengetahuan Islam. Malas sekali, na'udzubillah. Taunya cuman Facebook, Instagram, kitab-kitabnya nggak dibaca sama sekali. Apalagi sekarang bukan lagi Facebook, bukan lagi Instagram, malah main game. Main apa? Game. Itulah yang menghancurkan umat Islam. Makanya ayyuhal ikhwatul kiram, kita ini penting untuk membahas sejarah karena memang sejarah itu dari zaman ke zaman itu memang penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan rasul-rasul terdahulu agar untuk menjadi penyemangat bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kata Allah, faqasusil qasas, ceritakanlah wahai Muhammad cerita-cerita orang terdahulu. Kenapa? Agar mereka itu ngambil pelajaran dari situ. Nah, kalau kita ini enggak, kita tuh enggak berusaha mencari tahu. Makanya di dalam Al-Quran diceritakan enggak Nabi Adam? Ceritakan. Nabi Nuh cerita enggak? Diceritakan. Nabi Ibrahim diceritakan. Nabi Ismail diceritakan. Semua nabi-nabi itu ada yang Allah ceritakan dan ada Allah yang tidak ceritakan. Tapi yang diceritakan oleh Allah itu cukup pelajaran bagi kita semua. Nah, kita juga harus mengetahui cerita-cerita Khulafa ar-Rasyidin, gimana kondisinya. Makanya ana tuh sekarang tuh berusaha untuk menanamkan umat Islam agar mereka tuh tahu sejarah mereka. Sejarah umat Islam pendahulu mereka, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Khulafa ar-Rasyidin. Disebutkan masa yang enggak lebih dari 30 tahun setelah wafatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan khilafah rasyidah. Kepemimpinan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilafah rasyidah, pemegangnya itu khulafaur rasyidin. Pemimpin-pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini perlu mengetahui cerita-cerita mereka? Dikarenakan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa beliau mengatakan, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah saya wafat, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Terus apa solusinya? Sekarang kita ini banyak enggak perselisihan? Wallah banyak. Perselisihan di tubuh umat Islam, terkhusus di negara kita, itu banyak sekali. Terus apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati, pelajarilah sunnah saya. Pelajari sejarah Nabi kita Muhammad SAW, sirah nabawiyah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Yang kedua apa? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pelajarilah sunnah para khulafa'ir rasyidin yang telah diberikan hidayah oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang pertama? Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali. Cerita-cerita yang diceritakan tentang mereka itu sunnah mereka. Fa'alaikum bisunnatihi, maka kita pegang sunnah-sunnah mereka. Addu 'alaiha bin nawajidh. Gigit sunnah-sunnah itu dengan apa? Gigi geraham. Pelajari betul, maksudnya betul-betul kita kuasai, kita kokohkan ilmu itu. Apa cerita mereka tentang harta? Apa qudwah yang mereka berikan tentang kehidupan duniawi? Apa qudwah yang mereka berikan kepada kita tentang kepemimpinan? Apa qudwah yang mereka berikan kepada kita tentang qanaah? Itu dibahas semua di cerita-cerita mereka. Makanya disebutkan mereka ini adalah khulafa'ir rasyidin karena memang Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk untuk mereka. Taib. Khilafah rasyidah, kata para ulama, itu cuman dipegang oleh 4 khalifah. Yang Anda sudah sebutkan tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Disebutkan rasyidah, kata Syekh Mahmud Syakir rahimahullah, dikarenakan mereka semua mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang Masya Allah banyak pemimpin itu nggak mengikuti bagaimana cara Rasulullah SAW memimpin. Tapi kalau khilafah rasyidah, kepemimpinan yang Allah kasih petunjuk untuk mereka, itu mereka mengikuti bagaimana Rasulullah SAW memimpin.
apapun bentuknya, sesuai dengan ajaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan A, itulah yang mereka ikuti. Mereka nggak mengatakan ini kayaknya nampaknya zalim nih untuk masyarakat kita, nggak dipakai hukum itu, nggak. Mereka tuh terapkan semuanya sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terapkan. Itulah yang perlu kita ketahui. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, mereka ini itu telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Secara umum terkhusus untuk 4 orang. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, ini orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke kota apa? Madinah. Wal ansar, dan orang-orang penduduk Madinah yang membantu orang-orang muhajirin. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti sabiqunal awwalun dengan cara yang terbaik. Apa itu? Radhiyallahu anhum radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada siapa? Allah. Ingat as-sabiqunal awwalun. Dan ternyata Pak, Masya Allah, mereka ini, orang-orang 4 ini, itu semuanya sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam pertama kali. Orang yang pertama kali menerima risalah Nabi kita Muhammad SAW siapa? Bukan Abu Bakar. Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa Khadijah? Karena Khadijah itu dikabarkan wahyu udah turun itu ketika Nabi di Gua Hira pulang, apa kata Nabi? Zammiluni, selimuti saya. Wahyu yang kedua turun, surat apa? Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir. Nah, kondisi yang kedua wahyu turun itu Khadijah lihat langsung. Karena itu turun di rumahnya siapa? Khadijah, tahu Khadijah radhiyallahu anha. Makanya yakin betul bahwa saya Rasul kita Muhammad SAW seorang nabi, langsung beriman. Nah, yang kedua siapa? Abu Bakar. Yang ketiga siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Bakar ini berdakwah kepada Utsman ibn Affan. Nah, 4 orang ini adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Ya wajar kalau dikatakan khulafa'ir rasyidin. Itulah yang kita ikuti. Mereka semua kita ikuti. Taib. Masa ini kata para ulama disebut adalah pemerintahan Islam yang paling utuh dan sempurna. Setelahnya enggak. Banyak kezaliman. Wallahi banyak sekali kezaliman. Kalau mau dikatakan cari kepemimpinan yang sempurna, 4 tadilah. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya ada yang mirip-mirip seperti kepemimpinan 4 orang tadi. Yang disebutkan juga Khalifah Al-Khamis. Khalifah yang ke-5. Siapa dia? Umar ibn Abdul Aziz. Walaupun ini terpaut jarak gitu ya, waktu dan sebagainya. Umar ibn Abdul Aziz, beliau ini memimpin dengan keadilan, Masya Allah. Makanya dikasih gelar Khalifah Al-Khamis, Khalifah yang ke-5. Saking adilnya beliau, hampir mendekati kepada Khulafair Rasyidin. Nah, tapi Masya Allah, setelah itu nggak lagi muncul keadilan, banyak kezaliman. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafatun nubuwah 30 sana. Kekhalifahan, kepemimpinan setelah kenabian itu puncaknya cuma 30 tahun. Berapa tahun? 30 tahun. Taib. Ali ibn Abi Thalib dibunuh. Meninggal Ali tahun keberapa Hijriah? Siapa yang bunuh Ali ibn Abi Thalib? Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ibn Muljam. Makanya Pak, Masya Allah, nama itu doa, tapi tidak ada yang memastikan bahwasanya nama itu bisa memasukkan seorang ke dalam apa? Surga. Kita tahu Masya Allah, Abdurrahman, nama yang paling dicintai oleh Allah siapa? Abdurrahman ibn Muljam. Ternyata Abdurrahman ibn Muljam yang membunuh siapa? Ali ibn Abi Thalib. Taib. Rasul munafikin. Siapa Rasul munafikin? Pimpinan orang-orang munafik siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa namanya tadi? Abdullah.
Padahal udah dikatakan nama yang paling dicintai itu Abdullah sama Abdurrahman. Ternyata Abdullah ini rasul munafikin, Abdurrahman yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Taib, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljam itu tahun 40 Hijriah. Nabi meninggal itu berapa Hijriah? 10 Hijriah. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, 10 tahun Nabi dakwah di Madinah. Taib, berarti Nabi meninggal 10 Hijriah, Ali meninggal di tahun 40. Betul nggak sabda Nabi? Wallah betul. Masya Allah. Itulah mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau udah katakan nih, khilafatun nubuwah 30 sanah. Kepemimpinan setelah Nabi SAW itu hanya 30 tahun saja. Nabi meninggal 10 Hijriah, Ali bin Abi Thalib meninggal 40 Hijriah. Selesai berapa tahun? 30 tahun. Tsumma yu'tillahu mulkahu may yasha. Kemudian Allah berikan setelahnya itu kerajaan-kerajaan. Makanya terpecah nanti, banyak terpecah. Kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, kerajaan D. Dulu kalau khalifah ini satu wilayah seluruh kaum muslimin, pemimpinnya cuma berapa? Satu. Kalau sekarang ya kerajaan sistem kepresidenan. Raja Saudi sama-sama muslim, Indonesia muslim, presiden Indonesia, presiden Malaysia, perdana menteri Malaysia, PM-nya. Raja, semisal raja di Omannya itu beda-beda semua. Tapi kalau khalifah, mau di Yamannya, mau di Iraknya, mau di Syamnya, itu pemimpin cuma berapa? Satu. Dan itu terjadi cuma 30 tahun saja. Kenapa? Karena banyaknya kezaliman-kezaliman yang ada setelah itu. Jadi yang sempurna itu cuma 30 tahun. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram. Dari 4 pemimpin tadi, mereka lah teladan bagi kita semua yang diharapkan oleh seluruh kaum muslimin. Dan ternyata Pak ya, Masya Allah, banyak manusia yang tidak bersyukur. Coba belajar dari situ. Kita tahu nih 4 khalifah, ini pemimpin yang terbaik. Tapi tetap aja ketika Allah kasih yang terbaik, ada orang yang gak senang. Zalimnya manusia. Udah dikasih yang terbaik masih dibunuh, apalagi yang di bawah mereka. Umar dibunuh nggak? Dibunuh. Utsman dibunuh nggak? Dibunuh. Ali dibunuh nggak? Dibunuh. Allah ngasih yang terbaik untuk mereka, tapi manusia tak bersyukur. Allah ngasih kita Soekarno dilengsarkan nggak? Yang dulu teriak halo halo Bandung itu kan lengserkan Soekarno. Soeharto dilengsarkan nggak? Dilengsarkan. Gara-gara krisis moneter habis. Habibie dilengsarkan nggak? Dilengsarkan. Kenapa? Timur Leste, Timur mau dipecah, dikasih izin, dilengsarkan. Gus Dur dilengsarkan nggak? Dilengsarkan. Bahkan keluar terpaksa pakai cuma celana pendek. Allah udah ngasih. Sekarang sampai terakhir, na'udzubillah, orang orasi bukan orang biasa, da'inya ngomong dengan da'i ya, dengan gampangnya dia mengatakan lengserkan Jokowi. Kita tahu Pak, pemimpin tuh nggak ada yang sempurna. Tapi pun kalau Allah kasih yang baik, dilengserkan nggak itu? Dilengserkan. Oke, Masya Allah. Di truk-truk zaman sekarang, apa yang tertulis gambar Pak Soeharto? Piye? Enak zaman kuto. Sekarang orang rindu dengan zamannya Soeharto, dan Soeharto sudah dikubur di bawah sana. Rindu bagaimana mereka ini bisa memimpin negara kita dengan cara yang baik. Kita rindu dengan sosok Soekarno. Kita rindu dengan sosok Habibie. Habibie sampai dikasih kewarganegaraan tuh double. Jerman sama Indonesia, aslinya cuma satu. Kalau pilih Jerman, kalau nggak Indonesia, nggak bisa dua. Ada beberapa negara yang ngasih dua, tapi kalau Jerman cuma satu. Tapi khusus untuk siapa? Habibie. Tinggal di Aachen. Sudah. Indonesia dikunjungi sama Habibie cuma beberapa waktu saja. Sisanya beliau di sana. Itulah yang dikatakan bahwasanya manusia ini sulit untuk bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Betapa sedikit manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dilengserkan. Teruslah seperti itu manusia.
Taib, makanya kata para ulama, yang diberikan kesempurnaan pun ambillah pelajaran. Sabar. Apa? Sabar kata para ulama. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram. Kondisi zaman dahulu 4 khilafah atau 4 khulafa ar-rasyidin itu mereka enggak memikirkan duniawi. Mereka membangun kepemerintahan mereka, kekuasaan mereka itu di atas akidah Islam. Mereka membimbing umat untuk dekat dengan agama Islam. Abu Bakar menegakkan daulahnya, mempertahankan pemerintahannya dengan akidah Islam. Antum tahu ketika itu ada orang-orang yang tidak mau bayar apa? Zakat. Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan membedakan orang-orang yang tidak mau bayar zakat dengan orang-orang tidak mau sholat. Hum sawa. Mereka semua apa? Sama. Nggak dibedakan. Akidah, bayangkan Pak, akidah. Nggak mau bayar zakat, sama nggak mau bayar apa? Nggak mau apa? Negakkan sholat. Diperangi, dinasihati, nggak mau dinasihati. Dikasih tekanan, nggak mau taati. Maka apa? Terpaksa terakhir diperangi. Akidah. Umar bin Khattab juga sama. Bayangkan Umar bin Khattab, akidah tentang Islam itu berat sekali. Bagaimana beliau itu memimpin dengan syariat Islam. Antum kalau nggak salah udah sering sampaikan, ada seseorang yang berhujjah dengan maksiatnya, atas maksiatnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ana sering sampaikan kajian itu, cerita itu, ketika itu Umar mendapati orang mencuri. Orang apa? Mencuri. Dipanggil sama Umar, datanglah dia, ditanya, kenapa kau mencuri wahai fulan? Dia mengatakan, takdir Allah sudah menetapkan saya apa? Mencuri. Jangan salahkan saya, salahkan siapa? Allah. Dia berhujjah atas maksiat dia dengan apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Umar nggak main-main, Pak. Saking tegasnya Umar keluar ngambil kayu atau pelepah kurma. Ambil pelepah kurma, dipukullah ini orang yang mencuri. Ditanya, sampai tersungkur itu Pak orang, saking kerasnya Umar menghukum dia. Ketika jatuh tersungkur, apa kata dia? Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya umat Islam, kenapa engkau memukul saya? Apa kata Umar? Takdir. Apa? Takdir. Tegasnya Umar bin Khattab untuk menegakkan akidah Islam. Kenapa? Nanti pada akhir zaman banyak orang-orang yang berbuat hujjah. Ketika mereka itu ditanya, kenapa kau berbuat ini, berbuat itu, mereka akan menyandarkan apa? Takdir. Akidah, bayangkan Pak, akidah. Nah itulah akhirnya kebahagiaan manusia itu ada pada orang-orang atau pada sebuah negara yang menegakkan syariat Islam. Sekarang lihat Pak, Masya Allah, negara-negara saat ini mereka itu negakkan, semakin kuat mereka negakkan Islam, apalagi di zamannya Syekh bin Baz. Kalau zaman sekarang mulai banyak merosot nih Saudi. Tapi kalau di zamannya Syekh bin Baz, bayangkan bagaimana mereka makmurnya, Masya Allah. Itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, walau anna ahlul qura, seandainya penduduk kampung, penduduk sebuah wilayah, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, kami akan bukakan mereka ini keberkahan dari mana? Langit dan juga dari bumi. Sebabnya iman dan takwa. Syekh bin Baz rahimahullah, ketika ada pertandingan nasional bola loh ya, pertandingan bola nasional, azan masih lanjutkan ini bola, beliau telepon suruh berhenti semua. Oh kalau sekarang konsernya tinggalkan sholat, nonton bolanya tinggalkan sholat. Na'udzubillah. Ini kondisi yang ada saat ini. Bagaimana umat Islam mulai merosot. Itu di negara kita, nggak usah jauh-jauh Pak, kemungkaran bagaimana sudah banyak sekali. Nah tapi ketika sebuah daulah, sebuah wilayah, mereka ini menegakkan agama Islam, cukup bagi mereka untuk membahagiakan manusia. Karena kebahagiaan manusia itu bukan di harta, di iman sama apa? Takwa. Sedikit-dikitnya mereka memiliki harta, tapi setinggi-tingginya ketakwaan mereka, bahagia hidup itu. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dalam kondisi dia beriman kepada siapa? Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik.
Makanya khalifah-khalifah zaman dahulu nanti akan Anda ceritakan. Mereka ini hartanya sedikit tapi hidupnya apa? Bahagia. Nanti anak akan sebutkan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang malah berganti. Kepemimpinan saat ini itu peradaban yang cuma memikirkan materi saja. Materialistis kalau istilah kita. Fulus. Apa? Fulus. Fitnah. Na'udzubillah. Yang mana materi-materi ini itu bisa memperbudak manusia. Coba lihat Pak sekarang. Sekarang kita itu bukannya harta yang bekerja untuk kita, tapi kita yang bekerja untuk harta. Tapi sebaliknya, Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, pemimpin mereka Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana harta itu bekerja untuk mereka, bukan mereka bekerja untuk harta. Itu beda sekali loh. Makanya puncaknya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ta'isa abdud dinar. Celakalah orang-orang budaknya apa? Dinar. Ta'isa abdud dirham. Celakalah budak-budak dirham. Diperbudak, bahkan ada istilahnya itu budak merek. Semua harus merek. Mereka menganggap diri mereka semakin naik nilainya kapan pakai merek itu. Nabi pakai merek apa? Tetap sama kehormatannya tinggi. Emas kapan dicampakkan di kubangan sampah tetap apa? Emas. Tetap emas deh. Tapi kondisi kita sekarang dinilai dari apa? Merek. Lihat orang-orang memikirkan merek baju. Lihat mereka memikirkan merek kendaraan mereka. Merek gadget mereka. Merek semua merek. Bahkan merek perabotan rumah mereka pun dipikirkan. Oh ini mereknya ini A. Oh ini bagus ini. Oh ini sultan ini. Dari merek. Nabi naik onta sama, naik keledai juga apa? Sama. Onta tuh zaman sekarang tuh kendaraan yang bagus lah. Apalagi onta merah. Nabi SAW naik onta merah tidak meninggikan derajat beliau, dan Nabi SAW naik keledai nggak menurunkan derajat beliau. Itulah mereka pemimpin kita. Gampangnya nih Pak, kita mau naik Astrea atau naik motor mahal sama, nggak ada bedanya. Dia nggak merasa minder. Ada salah satu ikhwah, anak cerita, beliau ini masya Allah royalnya untuk Islam tuh besar. Royal sekali untuk Islam itu besar. Beliau bangun masjid, beliau bangun pondok dan sebagainya. Naik sehari-hari, mobil tuh mobil jadul. Kijang itu bukan kijang kapsul, kijang tablet kali. Kijang yang peta itu nah, bukan kijang kapsul lagi, kijang peta itu keseharian beliau. Naik mobil itu atau mobil jadul sekalian. Padahal beliau itu punya banyak mobil, tapi itu yang beliau pilih. Apakah mengurangi derajat beliau? Enggak. Sehari-hari pakai kaos oblong biasa. Kalau ibadah paling cepat Pak, dari semua jamaah sama santri yang paling cepat datang ke masjid itu beliau. Itu setiap hari loh ya, nggak pernah stop. Bayangkan nilai itu nggak diukur dari harta materi gitu. Dari apa? Dari iman dan takwa. Itu kalau ketika kita mencontoh bagaimana Khulafa ar-Rasyidin, nanti akan kita sebutkan. Nah kalau kita sekarang udah jadi budak kita ini, budak manusia sama budak harta. Bahkan banyak orang-orang tuh menjilat, na'udzubillah, menjilat pemimpin yang saat ini memimpin, menguasai. Dijilatnya. Kapan udah lengser nih orang, dijilatnya yang sekarang. Dulu memusuhi, sekarang apa? Berteman. Politik sekarang Pak, politik sekarang itu tidak ada lawan, tidak ada kawan, sesuai dengan kepentingan pribadi. Itu terjadi. Tapi Khulafa ar-Rasyidin enggak. Makanya hawa nafsu itu sekarang Pak udah merajalela di mana-mana. Antum cek lah hawa nafsu sekarang. Astagfirullahaladzim. Pak, hawa nafsu saat ini yang ada, pemimpin yang memiliki hawa nafsu, rakyatnya juga memiliki hawa nafsu. Dua-duanya memiliki ambisi masing-masing. Gimana yang penting menguntungkan diri mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah, sampai kata Syekh Mahmud Syakir di sini, sampai menundukkan manusia kepada sifat binatang. Sifat apa? Binatang. Manusia nggak kayak gitu hidupnya, memberontak. Pak, binatang itu iya memberontak, dia itu akan membuat wilayah masing-masing. Anda ambil contoh,
Kucing aja, nggak usah singa loh ya, kucing. Kucing itu dia akan menandai wilayahnya dia, kekuasaan dia. Dia itu bisa dengan kencing. Jadi di sini dikencingin, di sana dikencingin, di sana dikencingi. Ketika ada yang satu berusaha masuk, itu apa? Mereka bertengkar. Merebut apa? Kekuasaan. Umat Islam enggak. Umat Islam enggak seperti itu. Nah, tapi kita itu udah menjadi apa? Orang yang sifatnya udah macam kayak binatang. Saling merebut apa? Kekuasaan. Nah, inilah akhirnya yang pola pikir kita cuma materi, uang dan fulus, itulah yang menyebabkan konflik di mana-mana terjadi. Ana ambil contoh tentang masalah, ndak usahlah presiden, pilkada saat ini ribut, konflik. Pilpres ribut, konflik. Kenapa? Karena yang dipikirkan cuma apa? Fulus. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar nggak mau dipilih. Jangan saya, yang lain. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya abal muslimuna illa Abu Bakar. Kaum muslimin itu nggak mau ada satu pun yang jadi pemimpin setelah saya kecuali siapa? Abu Bakar. Makanya ketika itu Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar untuk memimpin sholat ketika Nabi kita sedang apa? Sakit. Apa kata para ulama? Itu isyarat Nabi SAW menunjuk siapa? Abu Bakar. Tapi Abu Bakar berusaha untuk nolak. Antum nanti akan pelajari gimana mereka itu menolak kepemimpinan. Mereka nggak mau ditunjuk, tapi dipaksa untuk ditunjuk. Antum tahu Abu Hanifah? Abu Hanifah rela dicambuk, yang penting nggak jadi qadhi hakim. Bayangkan, sekarang kita berebut untuk jadi apa? Hakim. Abu Hanifah nggak mau. Bayangkan antum, Mbak. Sekarang, waduh, berebut untuk jadi hakim, berebut memiliki jabatan, berebut untuk menjadi pemimpin A, pemimpin B, wali kota A, wali kota B, gubernur A, gubernur B. Itu yang ditakutkan Nabi kita Muhammad SAW. Inna likulli fitnatin, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnahnya umat Islam apa? Harta. Bayangkan, Pak, orang kalau mau jadi pemimpin saja mereka rela untuk gelontorkan dana yang besar untuk jadi pemimpin. Udahlah keluar fulus yang besar, kalah pula. Akhirnya RSJ itu banyak menerima pasien. Kenapa? Stres. Duit udah keluar banyak, MM-an ternyata nggak jadi. Ya Allah, Pak, sampai segitunya sekarang. Fitnah harta sekarang, fitnah jabatan. Makanya ada istilah kita harta, tahta sama wanita. Laki-laki cuma 3 itu, Pak. Kalau kita berhasil 3 ini, insya Allah kita menjadi orang-orang bertakwa. Harta, tahta, wanita. Antum ceklah harta. Apa kata Nabi kita sallallahu lau anna libni Adam, lau kana libni Adam wadiyani min dhahab la batagha thalitha. Kalau seandainya anak Adam, ini harta. Kalau seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah berupa apa? Emas. La batagha thalitha. Dia akan mencari yang ke-3, harta. Tahta kedudukan juga sama. Ketika dia memiliki kekuasaan A, dia rangkap juga kekuasaan B. Kenapa? Untuk mencari jabatan. Kapan nggak jadi A, cari jabatan B. Dia akan berusaha untuk mencari itu. Berhasil untuk jadi wali kota, akan nyari di atasnya lagi. Itu seperti itu, Pak. Bahkan banyak orang ketika kekuasaannya, pemerintahannya belum selesai, nyalon lagi. Ada nggak yang gitu? Nyari tahta, nyari kedudukan. Itu yang terjadi. Wanita, oh ya Allah, wanita dihalalkan 4 masih milih zina. Ada 4 slot masih milih apa? Zina. Harta tahta wanita. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Secantik-cantiknya istri kita, ada istilahnya itu rumput tetangga lebih hijau. Padahal tetangga ini kalau di mata kita mungkin lebih jelek. Tapi itulah musibahnya laki-laki. Harta tahta sama wanita. Khulafaur Rasyidin nggak memandang itu. Makanya Masya Allah disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, la akhsha alaikumul faqr. Aku nggak takut kalian itu miskin. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha. Yang aku takutkan kalian ini dibentangkan dunia untuk kalian, fatanafasuha. Kalian berlomba-lomba ngejar dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian ngejar apa? Dunia. Fa'ahlakatkum kama ahlakathum. Akhirnya kalian binasa gara-gara harta sebagaimana mereka binasa gara-gara apa? Harta.
Lah itulah la haula wala quwwata illa billah. Itulah yang menyebabkan konflik yang ada, dan bahkan masya Allah kekuasaan itu didominasi oleh orang-orang yang kuat sama orang-orang yang memiliki jabatan. Bisa nindas yang di bawah mereka. Rakyat jelata, na'udzubillah. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kalau kita peradaban kita enggak, kita tunduk sama qala Allah sama qala Rasul. Itu harus seperti itu. Jangan sampai semangat untuk nyari pemimpin. Makanya Anda berkali-kali sampaikan, berkali-kali, jangan ingin memimpin. Jangan. Kecuali ditunjuk pun minta taufik sama Allah. Dikasih amanah jabatan minta taufik sama Allah. Jangan mau jadi pemimpin. Kalau bisa mundur. Tapi kalau nggak dibolehkan, kalau mereka enggak, jangan, atau jangan mundur. Sudah, bertahan. Kalau bisa jangan memimpin. Kenapa? Nanti disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan untuk kita pada hari kiamat. Apa sabda beliau? Innakum satahrisuna 'alal imarah. Kalian itu berharap semangat sekali untuk mengejar kepemimpinan. Pak, masya Allah ya, nggak usah mikir duniawi ya. Ana dikasih kepemimpinan amanah untuk jadi ngurus lembaga kecil saja, lembaga pendidikan agama, bukan duniawi. Agama, Pak, pening malah. Pening. Banyak kali yang dipikirkan, bahkan yang bukan pendidikan pun kita pikirkan. Bangunan, makan anak-anak, bukan benak kita, bukan pikiran kita, Pak. Harusnya siapa? Ya orang-orang yang ngurus, misalnya yayasan dan sebagainya. Kalau kita sudah pendidikan saja, cuman kadang-kadang mereka minta sama kita untuk apa? Berusaha mencari itu. Tentu capek. Nah, kalau bisa mundur. Itu yang kecil saya kita bening, apalagi yang besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Yang kalian akan sesali nanti kenapa jadi pemimpin. Nyesalnya kapan? Pada hari kiamat. Kenapa? Karena dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta, Pak, diminta. Makanya anak tuh pernah minta, saking capeknya anak waktu itu pernah minta mundur anak. Tapi apa kata mereka, kata ustadz-ustadz yang lain sama yayasan juga, jangan Ustadz, jangan. Tetap antum di sana, antum sabar. Karena capek, Pak, mikir kajian, mikir ngajar anak-anak, mikir dana juga dan sebagainya. Gimana kita bisa menghidupkan santri-santri dan sebagainya. Gimana kita bisa mencari lauk pauk, mencari beras dan sebagainya. Itu capek. Wallahi capek. Sekarang ini mau perluasan masjid lagi, kita mikirkan gimana masjid itu. Bahkan sampai bangun masjid sendiri pun nanti rencananya. Jadi yang lama itu untuk akhwat, yang baru ikhwan. Pak Taib waktu itu mikirnya 30x30 waktu itu. Ana mikir, ya Allah, udah nunduk lagi palana. Pening, Pak. Kenapa? Beban. Wallahi beban. Tapi memang itu yang harus dipikirkan oleh umat Islam. Gimana ini? Karena Pak, masjid kita udah ramai kalau kajian. Udah bludak sampai ke belakang. Ummahat itu nggak bisa lagi cukup. Jadi mau nggak mau terpaksa harus bangun masjid. Apalagi sekarang itu kan udah pakai sejadah. Kalau pakai sejadah tuh Pak, kalau udah keringatan bau, masya Allah, kadang-kadang anak-anak itu. Oke, memang harus dibawa buat lagi. Kalau nggak diperluaskan, udah mikir lagi kita gimana kondisi itu. Makanya masya Allah, apa kata beliau? Fa ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Enaknya itu ketika kalian nyusu, tapi beratnya ketika kalian nyapi. Maksudnya apa? Berat untuk berhenti. Kalau sudah merasakan kepemimpinan itu, nyusu enak kita nyusu. Tapi coba gimana kondisi kita nyapi. Nyapi bayi itu berat. Kalau orang kondisi udah kena dunia, itu akan berat untuk mundur. Perhatikanlah. Orang kalau udah kena duniawi, itu akan mundur tuh berat. Karena dia ada kepentingan pribadi di situ. Itu yang perlu kita perhatikan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Azan? Fadhal azan dulu, kita ngobrol azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah.
Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin itu memberikan kita gambaran bahwasanya manusia itu bukanlah makhluk yang paling besar di alam semesta yang Allah ciptakan, enggak. Di atas kita masih ada yang lebih besar, bahkan sama manusia. Makanya pernah disebutkan ada orang muji-muji Umar. Umar cuma ngomong satu, hal ra'aita Abu Bakar? Engkau udah lihat Abu Bakar belum? La, belum. Engkau salah muji orang, kata Umar. Kenapa? Coba kalau kita sekarang, Mbak, kapan dipuji-puji orang terdahulu dilupakan. Sayalah bapak pembangun bangsa. Dengan PD-nya gitu loh. Tapi kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW Khulafaur Rasyidin, Umar dipuji. Ara'aita Abu Bakar? Engkau udah lihat belum Abu Bakar? Belum kan? Engkau salah muji orang. Makanya mereka kapan dipuji, mereka mengucapkan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan adab saya sebab pujian-pujian mereka. Karena biasanya orang kapan dipuji, apa? Terbang dia. Masih mending terbang meluncur. Makanya Masya Allah, jangan puji orang. Ini kadang-kadang suka jilat penguasa dengan cara dipuji-puji. Nggak usah penguasa ya, na'udzubillah. Satu lembaga dipuji-puji. Kita karyawan dari sebuah bos. Bos ini wah kita sanjung. Itu ya Allah. Memang musibah kita saat ini. Tapi Khulafaur Rasyidin kapan dipuji? Enggak. Mereka nggak terima itu. Itu mereka mengajarkan bahwa saya makhluk yang paling besar di atas muka bumi ini bukan
manusia, makanya jangan sombong, apalagi sampai nindas sesama. Apa kata Allah? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan dalam kondisi lemah. Abu Bakar ini lemah. Abu Bakar lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa beliau ini sombong? Makanya beliau mengatakan, inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Hari pertama beliau dipimpin jadi pemimpin umat Islam. Ketika beliau berkhutbah, apa ucapan beliau pertama kali? Inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Aku diminta oleh kalian untuk memimpin kalian, tapi ingat, walastu bi khairikum. Aku bukan orang terbaik dari kalian. Masya Allah. Itu hari pertama beliau berkhutbah ketika beliau dipimpin oleh umat Islam, dikasih kepemimpinan oleh umat Islam. Gak pernah beliau muji diri beliau sendiri. Enggak. Wullitu alaikum. Aku gak minta, aku disuruh kalian, dan aku bukan orang terbaik dari kalian. Kenapa? Karena orang yang zalim adalah orang yang menindas, orang yang ada kesombongan, dan itulah mereka-mereka yang enggak masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram. Yang kita ketahui adalah itulah manusia. Itulah manusia. Dan enggak perlu cari kepemimpinan dengan cara yang salah. Antum tahu sekarang, naudzubillah, di akhir zaman ini banyak orang-orang mau jadi pemimpin dengan cara apa? Datang ke kuburan A, kuburan B, minta untuk dimenangkan. Ketika ada pemilihan A, pemilihan B, dia berharap akhirnya apa? Bernazar. Kalau saya menang, saya akan A. Kalau saya menang, saya akan B. Banyak nggak yang gitu? Banyak. Calon pejabat. Dan ana tahu itu. Datang mereka ke sana. Abu Bakar enggak pernah melakukan kesyirikan. Umar enggak pernah. Utsman enggak pernah. Ali enggak pernah. Bahkan untuk minta pun enggak. Sekarang manusia ditinggikan, malah mintanya ke pohon, malah mintanya ke batu, malah mintanya ke semen dan sebagainya. Apa kata Allah SWT? Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami jadikan mereka ini hidup untuk di atas lautan dan daratan. Betul, Pak? Ada nggak manusia-manusia hidup di atas laut? Ada. Antum kalau suka lihat video dokumenter tentang masalah ilmu-ilmu dunia, ada salah satu dokumenter YouTuber dari Turki, Ruhi namanya. Beliau ini meliput kondisi orang yang hidup di atas lautan, yang dikelilingi oleh terumbu karang, letaknya di Guantanamo. Itu hidupnya lebih padat daripada di Hong Kong yang sudah padat. Bayangkan kepadatan masyarakat di situ jauh lebih padat. Hidup di atas apa? Lautan. Kapan ada yang meninggal di situ, mereka bawa mayatnya itu ke daratan sekitar 2 jaman. Di Guantanamo hidup. Bayangkan, Mbak. Kalau di lautan aja hidup, apalagi di daratan. Bahkan manusia bisa hidup berpindah-pindah di lautan. Di mana? Ya di kapal. Nahkoda. Hari ini di A, besok di B. Itu aja terus. Hidupnya di atas apa? Lautan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa razaqnahum minat thayyibat." Kami muliakan mereka dengan cara hidup seperti itu. Kami kasih rezeki mereka dari hal-hal yang halal. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami udah muliakan mereka dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Sekarang malah pemimpin-pemimpin yang ada takut sama jin. Takut sama siapa? Syaitan. Membuat acara diresmikan, bahkan acara kesyirikan diresmikan. Sama salah satu pejabat mungkin diresmikan, Mak. Bagaimana mereka menghormati jin, bagaimana mereka menghormati syaitan, dan itu nggak boleh sama sekali. Nah, amanah inilah yang akhirnya digunakan sebaik mungkin oleh Khulafaur Rasyidin. Bagaimana mereka menanamkan tauhid dan meninggalkan apa? Kesyirikan-kesyirikan yang ada. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Perhatikan di sini. Kita masuk sedikit cerita muqaddimah saja. Bagaimana ceritanya Abu Bakar, Umar, Utsman sama Ali. Taib. Disebutkan Abu Bakar As-Siddiq ini orangnya tawadu.
Ini cerita singkat loh ya. Nanti insya Allah akan ana jelaskan secara detail. Ini ringkas saja. Abu Bakar ini tawadhu. Ada keutamaan tawadhu. Nabi kita SAW mengatakan man tawadhu alillah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati dia di hadapan manusia, gara-gara siapa? Allah. Rafa'ahullah. Allah akan tinggikan derajat dia. Baik pemimpin ataupun rakyat. Tinggi dia. Sebab tawadhu. Abu Bakar ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya tawadhu tadi. Sebelum Abu Bakar menjadi khalifah, biasanya Abu Bakar itu memerah susu seekor kambing milik tetangganya. Biasa kerjaan seperti itu. Abu Bakar ini orangnya baik, royal lah sama tetangga, sama kawan-kawannya. Jadi ada satu kambing punya tetangga, itu biasanya kebiasaan Abu Bakar untuk apa? Merah susu tadi. Taib setelah beliau dibaiat sebagai khalifah, pemimpin umat Islam, gampang sekarang presiden, nggak nanggung-nanggung apa? Presiden anggapnya, khalifah. Satu orang gadis tetangganya mengatakan, al-an la yahlib lana manayih as-sunnah. Hari ini sekarang Abu Bakar nggak akan memerah susu lagi untuk kita semua. Sampailah ucapan itu kepada siapa? Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Bala la amri la ahlibannaha lakum. Jangan mikir seperti itu. Aku akan terus merahkan susu kambing itu untuk kalian semua. Wa inni la arju alla yughayyirani ma dakhaltu fihi an khuluqin kuntu alaih. Demi Allah, aku berharap tidak akan berubah akhlakku sebelum saya jadi pemimpin dan juga setelah saya jadi pemimpin, tidak berubah. Sama masyarakat tetap akrab. Tidak ada sekat antara beliau sama rakyatnya. Nggak ada sekat. Nanti kita sebutkan, nggak ada sekat sama sekali. Kalau kita sekarang, ketika sudah jadi pemimpin, rumah itu langsung dipagar. Nggak bisa ada yang masuk. Bahkan ada namanya bodyguard, penjaganya. Abu Bakar ada? Enggak. Rasul ada nggak bodyguardnya? Enggak. Sebelum jadi nabi, setelah jadi nabi sama statusnya. Nggak ada sama sekali penjaga pintu gerbangnya rumah Abu Bakar, nggak ada. Sama sekali nggak ada berubah. Apa kata Abu Bakar? Aku akan terus merah susu kambing kalian. Aku nggak berubah akhlak saya. Masya Allah Pak, nggak ada perubahan sama sekali. Dan ternyata sampai beliau meninggal nggak berubah sama sekali. Radhiyallahu anhu. Apa yang beliau kerjakan sama, nggak ada bedanya. Kalau kita beda nggak? Oh beda. Merasa kita lebih tinggi, merasa kita ini harus dihormati. Kapan kita semisal ada orang yang nggak punya akhlak sama kita, kita langsung marah. Saya ini pemimpin. Nah, itu kadang-kadang na'udzubillah yang menjadi kita ini sikapnya sikap yang tamak. Taib. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu juga dikenal orang yang sederhana mungkin. Sederhana ini qanaah. Tadi tawadhu, yang kedua apa? Qanaah. Merasa cukup dengan apa yang dimiliki oleh Abu Bakar. Dan qanaah ini penting loh ya. Kenapa penting? Karena sebanyak-banyaknya yang harta kita miliki, kapan nggak merasa cukup? Percuma. Gaji orang ada 100 juta penghasilannya dari bisnis A, bisnis B 100 juta. Tapi tetap merasa tidak cukup. Harus beli A, beli B untuk cicilan A, cicilan B. 100 juta sampai nyicil. Harusnya kan kalau duit usaha dia ratusan juta, ngapain beli barang nyicil? Tapi ketika dia nyicil berarti menunjukkan dia ini nggak mampu. Ketika dia nggak mampu berarti apa? Dia ini sikapnya sikap yang tamak. Harus memiliki barang itu nggak apa-apa walaupun nyicil. Harusnya nggak usah, kecuali memang terpaksa nih, nggak apa-apa nyicil. Yang penting halal, cara hutang, nggak apa-apa berhutang kita. Tapi ini kadang-kadang na'udzubillah kita itu berusaha bagaimana kondisi memiliki A, memiliki B, memiliki B, memiliki C, itu nggak butuh, yang kita nggak butuh sama itu. Tapi kita paksakan diri kita. Tip disebutkan qanaahnya Abu Bakar. Antum tahu Pak, Masya Allah, ketika itu ada tali kekang ontanya Abu Bakar yang jatuh. Turunlah Abu Bakar untuk ngambil tali kekang tadi. Orang-orang pada mengatakan, ya khalifatul muslimin, wahai khalifahnya kaum muslimin, kenapa engkau enggak meminta kepada kami agar kami yang ngambilkan untuk engkau? Apa kata beliau? Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nas'alan nasa syai'a. Masya Allah. Saya enggak mau minta sama manusia. Tali kekang saya jatuh,
saya cukup ngambil diri saya sendiri. Kenapa? Amarana Rasulullah SAW alla nas'alan nasa syai'a. Rasul memerintahkan kami agar tidak meminta kepada manusia sedikit pun, sampai bantuan. Nggak mau Abu Bakar. Nggak mau. Abu Bakar nggak mau. Kalau kita sekarang, Masya Allah, semua harus ada bantuan orang, sampai ada pembantunya. Abu Bakar nggak. Dan ini hebatnya Abu Bakar, pemimpin nggak ada pembantu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Masya Allah. Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, Jibril yang mengucapkannya. Apa kata Jibril? Inna syarafal mu'min, kemuliaan seorang mukmin itu adalah qiyamuhu bil lail wastighna'uhu 'anil nas. Mereka ini selalu salat malam. Yang kedua, mereka ini nggak butuh sama manusia. Itu orang hebat. Qanaah Abu Bakar. Bisa dia minta karyawannya, bisa, tapi tidak mau. Makanya pernah para sahabat Nabi kita Muhammad SAW ketika itu mendapati tongkatnya jatuh, ngambil sendiri. Nabi juga sama. Makanya ada ucapan Nabi kita Muhammad SAW, mintalah sama Allah, jangan sama manusia. Hatta syis'ana dika idan qata, sampai kepada tali sepatu engkau, tali sendal engkau yang putus. Yang lepas jangan minta sama manusia. Minta sama siapa? Allah. Itu harus kayak gitu, Pak. Bagaimana sikapnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau ini menjadi pemimpin, tapi beliau nggak gampang nyuruh A, nyuruh B, nyuruh C, nyuruh D. Sekarang pekerjaan pemimpin diserahkan kepada bawahannya. Atasannya ngapain? Liburan. Liburan. Pakai dana rakyat kadang-kadang. Liburan berangkat ke A, ke B, ke C, ke D. Bahkan anak itu pernah dengar tuh bisa dimanipulasi katanya data itu. Yang harusnya dana untuk semisal berangkat apa ya istilahnya dinas ke tempat A semisal. Dana itu cuma sekian ditambah-tambahin. Bayangkan Pak itu bagaimana kondisi umat Islam saat ini. Abu Bakar nggak mau. Yang tugas beliau ya tugas beliau. Nggak nyuruh orang lain. Dan itu memang harusnya seperti itu. Tapi Pak, Masya Allah, anak itu bersyukur sekali memiliki teman-teman ustadz-ustadz itu ya. Mereka itu nggak nyuruh A, nyuruh B, nyuruh C, nggak lempar amanah. Justru mereka merangkap. Ustadz, ini biar ana saja yang ngambil, nggak apa-apa. Antum tapi kan bukan tugas antum, nggak apa-apa Ustadz. Biar ana yang megang. Antum tahu, Masya Allah. Dulu ketika kami bangun pondok merintis awal-awal itu kan cuma 3 ustadz. Ana, Ustadz Habib sama Ustadz Ammar. Kami bingung, ana bilang yang ngurus duit ini siapa ya? Ana enggak mau ngurus. Ustadz Habib antum? Enggak. Ustadz Ammar antum? Enggak. Aduh siapa ya? Kata Ustadz Ammar, kalau memang antum berat Ustadz, ana enggak apa-apa, ana merangkap saja. Enggak usah ada tambahan gaji jabatan sebagai pemegang uang, ngelola uang, enggak usah, kata beliau. Jadi jabatannya guru biasa tapi merangkapnya banyak. Jadi merangkapnya waktu itu bendahara ya iya, kepala sekolah iya, kesantriannya iya, musyrif alakoh ya iya, plus guru di situ ngajar ngaji dan sebagainya. Gaji flat sama, nggak ada jabatan A naik, halakoh naik, ini naik, nggak ada, kami nggak halakoh. Anak ngambil Ustaz, bismillah. Ustaz Habib juga sama, anak ngambil Ustaz, bismillah. Itu Pak hebat orang-orang kayak gitu. Membantu bagaimana kondisinya biar saya ngambil, jangan dibayar. Itu Pak orang-orang yang ikhlas. Makanya anak tuh senang dengan orang-orang seperti itu. Alhamdulillah anak bersyukur Pak kepada para asatidzah. Sekarang ada Ustaz lagi dikasih amanah semisal kepala sekolah SMA. Ahlan Ustaz, ahlan. Gaji sama Pak. Sebelum beliau jadi kepala sekolah sama sudah jadi kepala sekolah nggak ada tambahan. Sama, karena pondok katek duit. Tapi mereka ini nggak ada mikir A, mikir B, jabatan semua sama sudah. Pak, ana bersyukur di situ. Sekarang kalau kita, ana sekretaris, tambahkanlah gaji ana. Ana megang duit, tambahkanlah gaji ana. Aduh Pak, sikit-sikit apa? Fulus. Ana dulu punya mudir, Ustadz Ahmad Faiz. Beliau nasihatkan, kapan sikit-sikit Ustadz mikir duit, ndak usah dijadikan Ustadz di lembaga antum. Ana masih ingat sekali. Itu sering beliau nasihatkan, antum Ustadz, mikirkan umat. Jangan mikirkan gaji kecil, gaji apa, sabar. Sudah sabar saja. Bismillah sudah, yang penting cukup selesai. Dan itu yang jarang Pak di kita. Abu Bakar nanti anak akan sebutkan Pak.
Dana beliau itu habis. Dana beliau habis. Terpaksa, nggak cukup Pak dana pemerintah ketika itu, terpaksa beliau jualan. Nanti akan kita sebutkan bagaimana qanaahnya mereka untuk jadi pemimpin, dan itu nggak gampang. Taib, ayuhal ikhwatul kiram. Kita lihat kondisi yang lain. Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu keliling Madinah. Karena Abu Bakar meninggal, yang jadi khalifah siapa? Umar. Keliling Umar bin Khattab ini di sekitar Madinah. Ternyata ada salah seorang wanita dari kalangan Ansor. Siapa? Kalangan Ansor. Ketika itu dia bawa kantong air untuk ngisi air. Umar nanya tentang kondisi dia. Gimana kondisi engkau? Dan dia ini memiliki anak-anak yang harus ditanggung dia. Jadi wanita ini memiliki beberapa anak yang harus ditanggung dia. Nggak ada pembantu, nggak ada pelayan. Dia terpaksa keluar malam hari, karena di siang hari wanita-wanita zaman dulu itu nggak suka keluar siang hari. Nggak suka. Kalau kita, siang malam keluar. Aisyah, antum tahu kasus haditsatul ifk? Haditsatul ifki. Aisyah dituduh apa? Berzina dengan Sofwan ibn Mu'attal. Apa kata Aisyah? Hadis Sahih Bukhari. Kunna lam nattakhidh kunufa. Zaman dahulu kami nggak ada kamar mandi. Jadi zaman dahulu kamar mandi itu bukan di rumah, tapi di luar rumah. Tempat kosong. Makanya namanya khala. Apa artinya khala? Tempat kosong. Gurun pasir, nggak ada orang-orang, jauh dari pandangan mata manusia. Di situ mereka buang hajat. Apa kata Aisyah? Fakunna la nakhruju illa lailan ila lail. Kami nggak keluar dari rumah kami kecuali di malam hari sampai malam hari selesai, sampai subuh. Subuh mereka masih sholat subuh di masjid. Karena ketika itu subuh masih gelap, belum ada lampu sama sekali. Keluarnya cuma malam. Kenapa mereka malu dilihat oleh manusia? Sekarang siang malam keluar. Nak keluar itu. Wanita zaman dulu nggak ada. Keluar tuh cuma malam. Itu pun cuma hajat, untuk buang hajat saja. Untuk buang apa? Hajat. Aisyah ketika itu mau keluar sama Ummu Mistah namanya. Mau keluar malam hari, mau liqada'il hajah kata Aisyah. Ditemanilah sama si Mistah, Ummu Mistah. Pas keluar kesandung Ummu Mistah. Apa kata Ummu Mistah? Ta'isa Mistah. Mistah ini adalah orang yang ditanggung kehidupannya oleh Abu Bakar. Kesandung Ummu Mistah. Pas kesandung dia ngomong Ta'isa Mistah. Celakalah Mistah. Ibunya doain keburukan untuk siapa? Anaknya. Kaget Aisyah. Wahai Ummu Mistah, kenapa engkau ngomong itu? Itu anak engkau doakan keburukan, kebinasaan. Ta'isa Mistah, celakalah Mistah. Kagetlah. Apa kata Ummu Mistah? Engkau nggak tahu apa yang mereka ucapkan tentang engkau. Apa? Kata Ummu Mistah, mereka menuduh engkau telah berzina dengan siapa? Sofwan ibn Mu'attal. Dan semua penduduk Madinah sudah tahu kasus itu. Di situ Aisyah nggak pernah keluar rumah, nangis terus. Karena ada perubahan dari Rasulullah. Kenapa Rasul berubah? Rupanya itu tuduhan sudah menyebar bahwasanya Aisyah ini apa? Berzina. Salah satu yang ngomong berzina siapa? Mistah tadi, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tapi terbawa sama syubhatnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Percaya Mistah, makanya dicambuk Mistah itu. Nah kasusnya ini Pak, Masya Allah. Kita kembali ke tema. Jadi kalau bisa wanita itu nggak keluar kecuali kapan? Malam. Kecuali ada kebutuhan. Nah di sini ada salah seorang wanita keluar di malam hari, kebiasaannya dia nggak ada pembantu, dia mau ngambil air. Taib. Ketika itu Umar bin Khattab akhirnya membawa air tadi, kata dia, ya Ummah, wahai ibu, nggak usah engkau berangkat, engkau diam, biar saya yang bawakan air. Engkau di situ sih. Antum tahu Pak? Wanita tuh nggak tahu kalau yang ngomong tuh siapa? Umar. Saking tawaduknya Umar, dan juga saking nggak pernahnya wanita tuh keluar dari rumahnya, nggak tahu wajahnya siapa? Umar. Kalau kita sekarang rakyat nggak tahu kita, kita mungkin marah. Masa kamu nggak tahu saya? Adalah salah satu ustadz beli sembako untuk santri di salah satu toko. Pas beli beras ini, beli ini, ditanya, ini untuk apa? Karena berpeci kan, ustadz ini cerita.
Untuk apa? Oh, ini untuk pesantren, santri-santri. Oh gitu, ya sudah. Saya diskon aja, saya potong katanya. Oh, Masya Allah, jazakumullah khair. Apa kata ustadznya? Siapa nama bapak? Kamu nggak kenal saya? Saya ini dulu anggota dewan katanya. Masa kamu nggak tahu saya katanya? Ustadz ini sampai pulang ke rumah cerita sama kami di kantor. Ustadz, antum tahu nggak toko di tempat A tempat B? Itu siapa? Ada salah satu ikhwan kita, ikhwan tahu lah. Oh tahu ana, Pak Fulan. Kenapa ceritalah? Oh memang anggota dewan dulunya. Ya ana, muka beliau langsung berubah ketika ana nggak tahu kalau beliau ini apa anggota dewan. Coba sampai kayak gitu. Umar nggak ngaruh pak di wajahnya. Kenal lah kenal biasa sudah. Antum tahu Nabi kita Muhammad SAW lagi kajian, masuk Arab Badui ngomong, ayyukum Muhammad, mana dari kalian yang Muhammad? Oh kalau ada orang Arab Badui masuk sini tahu, oh ini ustadznya. Tapi Pak, saking nggak ada pembeda antara Nabi sama sahabat, duduknya sama rata. Sama rata di bawah, sama-sama di bawah. Nggak mau Nabi kita SAW duduk di atas, kecuali di mimbar. Di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya datang Arab Badui nanya, ayyukum Muhammad? Dari kalian ini siapa yang Muhammad? Tawadhu, Pak. Oh, kalau kita tahu. Oh, ini rakyat jelata ini. Oh, ini presiden nih. Kenapa? Bajunya mewah, bajunya bagus, perhiasannya mungkin bagus. Oh, ini rakyat jelata ini. Kalau zaman dulu, Pak, zaman kita sekarang presiden sehari-hari naik Astra ya, mungkin enggak kira-kira? Aduh, kayaknya mustahil, Pak. Keluar tuh pakai kaos oblong. Orang akan mikir itu rakyat itu. Sekarang pakai jas, pakai dasi. Memang dibedakan, Pak. Zaman dulu nggak ada. Itulah Umar. Taib. Ketika itu Umar mendengar cerita dia ini butuh ngambil air, punya banyak anak-anak. Apa kata Umar? Engkau diam di situ, saya ngambilkan. Siapa yang ngambil? Presiden, Amirul Mukminin, Khalifah, kaum muslimin, Khalifah. Yang ngambil, engkau diam, saya ngambil. Masya Allah. Udah, diam. Taib. Sampailah Umar tuh bawa kantong air tadi ke rumah wanita tadi. Setelah itu apa kata Umar? Al-ghadiyu ala Umar ghadwatan yakhdimuka khadima. Besok datanglah kepada Umar. Ini Umar ngomong. Besok datang kepada Umar. Yakhdimuka khadima. Umar akan mencarikan engkau seorang pembantu untuk ngambil air. Apa kata wanita ini? La asla ilaihi. Gak mungkin saya bisa ketemu sama Umar. Gimana caranya? Apa kata Umar? Innaki wajadtihi insyaallah. Engkau akan jumpa sama Umar. Besok harinya wanita tadi berangkatlah ke rumahnya Khalifah kaum muslimin. Siapa? Umar bin Al-Khattab. Pas masuk ke rumahnya biasa, ditunjukkan ini Khalifah kaum muslimin. Taib, rumahnya Umar. Taib, jumpa sama Umar. Pas keluar, lah ini orang yang semalam. Ini orangnya apa? Yang semalam. Apa kata Syekh Mahmud Syakir? Wanita itu pun langsung malu, fastahiyat. Langsung malu dan langsung pergi. Karena malu yang ngambilkan tuh khalifah, Mbak. Aduh, berat-beratin khalifah. Ya sungkanlah. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Dipanggil. Fanadaha, panggil. Balik. Jangan pergi dulu. Taib. Ketika itu langsung Umar panggilkan, ini pembantu engkau, setiap malam engkau akan diambilkan sama fulan. Masya Allah, Pak. Wallah ajib. Ajib. Orang kayak gini, Pak, ajib. Nggak sembarang Pak orang zaman kita sekarang. Antum tahu ada salah seorang raja di Saudi ketika itu di zamannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika melihat bagaimana rumahnya Syekh Ibnu Utsaimin itu Pak cuman terbuat dari tanah liat saja. Orang Saudi itu biasa Pak bangun rumahnya zaman dahulu ya pakai tanah liat. Udahlah panas, sumpek mungkin kan dan sebagainya. Raja ketika itu melihat, apa kata raja ini? Aku akan bangunkan engkau rumah yang besar yang layak untuk engkau tinggal. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Jangan bangun untuk saya. Bangunlah untuk murid-murid saya yang cukup untuk sekian orang, bangun untuk mereka. Biarkan saya rumahnya di sini. Oh, tapi kan rumah engkau jauh dari masjid engkau. Ada masjidnya Masjid Ibnu Utsaimin lah. Dulu tuh masjid di Qasim, beliau ngisi biasa di situ. Apa kata beliau? Nggak ada masalah saya jauh, di situ saya pahala saya banyak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi beliau tuh tiap hari tuh jalan, Pak. Pakai kaki, beliau nggak ada kendaraan sampai beliau meninggal tetap jalan, nggak pernah pakai motor. Rahimahullah. Antum tahu bahkan apa kata murid-muridnya? Kami sering melihat beberapa kali Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau berjalan dari rumahnya yang jauh sampai ke masjid tidak pakai sendal. Kenapa? Tawadhu. Karena beliau berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafi ahyana. Nabi sallallahu memerintahkan kami untuk sesekali tidak pakai sendal. Dan beliau enggak malu, Pak. Siapa ustaz sini paling dekat di sini? Ke masjid jalan enggak pakai? Syuf, tawadu, wallahi tawadu. Presiden nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Masya Allah, tawadu, Mak. Bayangkan antum. Anda belum lihat ada salah satu ustadz biasa nyeker untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang tuh sekarang banyak yang jijik untuk nyentuh tanah. Padahal mereka diciptakan dari apa? Tanah, dan mati di tanah. Kenapa untuk jijik kali nyentuh tanah? Itu terjadi, Pak, Masya Allah. Itu tawaduknya para pemimpin kita zaman dahulu. Taib. Kita bahas tentang keuangan, aspek keuangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar nih, Pak, profesi beliau sebelum jadi khalifah itu ngapain? Pedagang. Setelah jadi khalifah juga berdagang. Makanya kalau bisa berdaganglah. Kalau bisa berdagang, memiliki rezeki harta kalau bisa. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia itu untuk 4 kelompok orang. Yang pertama, abdun razaqahullahu ilman wa mala. Seorang hamba yang Allah kasih rezeki berupa ilmu dan harta. Fahuwa ya'lam lillahi haqqahu. Dia tahu hak Allah tentang harta tadi dan ilmu tadi. Maka dia memberikan untuk orang lain, dan dia menyambung satu rahim dengan harta tersebut. Orang yang Allah kasih rezeki harta dan ilmu, fahuwa bi afdalil manazil, dan itu adalah kedudukan manusia yang paling tinggi. Orang yang Allah kasih ilmu sama kasih harta. Jadi, Pak, jangan tanamkan di benak kita ustadz tuh harus miskin. Justru yang bagus itu ustadz apa? Berduit. Jadi nggak ngarepkan amplop, dikasih tak dikasih wajar biasa. Kalau sekarang tak dikasih amplop, menges ustadz itu. Kenapa menges? Nggak ada penghasilan dari yang lain. Udahlah nggak dikasih, nggak boleh dagang. Dikira malaikat tak butuh makan. Kita nih manusia biasa. Taib, kalau kayak gitu gimana? Berdagang. Jangan dihina, semangat. Ustaz, Masya Allah, razaqakallahu malan. Ustaz, semoga Allah kasih antum rezeki yang banyak, Ustaz. Terusin, Ustaz, Masya Allah. Semangatin. Ini enggak, Ustaz tak boleh jualan tapi tak dikasih amplop. Pak menges. Kalau zaman dahulu mereka tetap berdagang, mereka tetap jualan. Wajar manusia. Dan itu orang yang Allah tinggikan, bi afdhalil manazil. Yang kedua, orang-orang yang Allah kasih ilmu tapi enggak dikasih harta. Dia mengatakan, "Lau kuntu mithlahu la fa'altu bima fa'ala." Kalau aku menjadi dia, aku akan berbuat sebagaimana yang dia buat. Maksudnya suka ngasih, suka memberi, suka royal kepada yang lain. Nah, itu dia. Nah, kondisi ana saat ini itu berharap kalau ana punya harta seperti fulan, ana akan kerjakan sebagaimana yang dikerjakan. Itu kondisi saat ini. Karena ana belum bisa bangun masjid, belum bisa bangun A, bangun B, bangun C. Apa yang bisa ana kerjakan akan ana kerjakan. Itulah, Pak, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu seorang pedagang, tetap nyari maisha. Taib. Ketika itu beliau ini tiap hari berdagang ke pasar. Sering. Ke pasar sering. Presiden ada nggak ke pasar sekarang? Pak Gubernur ke pasar? Pak Wali Kota ke pasar? Ini Abu Bakar ke pasar sama tingkatan dengan yang lain. Tanpa ada satupun orang yang menjaga Abu Bakar. Taib. Ketika beliau diangkat jadi khalifah, beliau tetap ke pasar untuk berdagang. Bawa barang dagangannya di pundak beliau sendiri, nggak minta A, minta B, enggak. Karyawannya nggak ada yang disuruh, beliau bawa sendiri di atas apa? Pundak beliau. Ketika itu jumpalah Abu Bakar sama Umar bin Khattab dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa kata mereka berdua? Aina turid ya khalifat Rasulillah? Wahai Abu Bakar, wahai khalifahnya Rasulullah SAW, kemana kau mau berangkat? Beliau mengatakan, asuk, aku mau ke pasar, aku mau jualan. Apa kata Umar sama Abu Ubaidah? Tasna mada waqad ulita umural muslimin? Apa yang kau mau berbuat? Sedangkan engkau ini udah jadi pemimpinnya kaum muslimin. Apa kata beliau? Famin aina ut'im iyali?
Kalau saya nggak jualan, saya hanya menjadi pemimpin, saya ngasih makan untuk keluarga saya dari mana? Dari mana? Karena ketika itu memang tidak ada harta yang besar untuk menafkahi keluarga-keluarga khalifah. Ya saya terpaksa untuk apa? Jualan. Apa kata Umar? Intalik ma'ana hatta nafridu laka syi'a. Wahai Abu Bakar, enggak usah risau. Engkau uruslah kaum muslimin, sini. Kami bawa engkau kepada orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Engkau fokus saja kepada kaum muslimin. Hatta nafridu laka syi'a, sampai kami bisa mencukupkan keluarga engkau dari harta tadi. Masya Allah. Nah ini Pak, kalau tak boleh jualan, kasih apa? Solusi. Kasih, Abu Bakar aja butuh solusi. Kalau nggak boleh jualan, kasih solusi. Ikutlah, intalik mana? Ikut sama kami. Hatta nafridu laka syi'a, sampai kami ini bisa ngasih engkau harta yang bisa engkau cukupkan untuk keluarga-keluarga engkau. Taib, itu kondisinya. Ternyata harta itu nggak terlalu banyak. Lebih banyak harta hasil dagangannya siapa? Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Radit. Aku ridho dengan ini. Nggak apa-apa sedikit, yang penting mereka bisa makan. Padahal kalau Abu Bakar jualan, nggak dari A, nggak dari B, nggak dari C, hasil yang didapatkan jauh lebih apa? Banyak. Masya Allah Pak. Ditinggalkan jualan tadi untuk fokus kepada kaum muslimin, yang penting apa? Cukup untuk keluarga beliau radhiyallahu anhu. Taib, akhirnya kaum muslimin pun mulai kuat. Akhirnya ada gaji yang diberikan untuk khalifah. Berapa gajinya Pak? Besar. Nggak main-main. Gajinya itu per tahun 250 dinar. Dinar itu, satu dinar itu sekitar 4,25 gram emas. Kalau dikalikan 250, sekarang itu 1 gram emas berapa? 1 juta lah ya anggap. Tapi keluar angka 1.062.500.000 rupiah. 250 dinar itu 1.062.500.000 rupiah per tahun. Per tahun. Kalau dihitung dalam per bulan dibagikan 12, muncul angka 88 juta. 88 juta tiap apa? Bulan. Cukup nggak itu? Cukup. Lebih dari cukup. Alhamdulillah, itu buah dari kesabaran siapa? Abu Bakar. Tapi apakah Abu Bakar ngambil uang itu? Kalah. Enggak diambil sama Abu Bakar. Apa? Taib, itu 250 dinar. Tambah 1 ekor kambing. Tambah semua kambing tadi. Dan juga Masya Allah, ditambah dengan kondisi-kondisi yang lain untuk mencukupi keluarganya. Tapi ternyata semua dinar yang dikasih, 250 dinar yang dikasih, itu diletakkan sama Abu Bakar di Baitul Mal. 250 dinar langsung diletakkan di Baitul Mal. Yang beliau ambil cuman kambingnya baik. Allah ajib Pak. 1 M dapat duit, dicampakkan ke Baitul Mal. Beliau nggak terima apa-apa. Ini terjadi sama Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau itu ketahuan royal, betul-betul royal. Kapan? Ketika beliau meninggal. Hutang beliau itu banyak sekali. Beliau nanggung sumur di Afrika, sekolah di Afrika, beliau yang nanggung semuanya. Ketika ini stop, hutang beliau itu banyak. Beliau gak ada duit untuk bantu beliau hutang, bantu. Beliau hutang, bantu. Beliau hutang, bantu. Sampai ternyata meninggal, banyak tagihan itu kepada Syekh bin Baz. Karena keluarganya mengatakan barang siapa yang mendapati hutang yang diterima oleh Syekh bin Baz, maksudnya dia berhutang, Syekh bin Baz berhutang sama dia, tolong kabarkan, kami akan lunasi. Rupanya banyak nian, tak bisa dilunasi. Akhirnya ketika itu raja mengatakan semua itu di bawah tanggungan saya. Pemerintah ketika itu yang melunasi hutang siapa? Syekh bin Baz. Bayangkan Pak, gimana kondisi kaum muslim, umat pemimpin yang seperti itu. Wajar Pak, wajar. Wallahi mereka itu orang yang besar. 250 dinar langsung masuk Pak. Kalau kita sekarang berebut 250 dinar sampai cakar-cakaran, sampai hina A, hina B, hina C, hina D. Ya Allah, gara-gara 250 dinar. Itu Abu Bakar, keuangannya Abu Bakar bagaimana? Tetap sabar, nggak diambil 250 dinar masuk kepada khalifah, kepada Baitul Mal. Yang beliau terima cuman kambing saja. Taib, Umar bin Khattab juga sama, bekerja sebagai apa? Pedagang. Jam 8
Ini pertanyaannya banyak selangit ini. Boleh Anda minta 10 menit enggak untuk tanya jawab sedikit? Boleh ya, 10 menitnya. Insya Allah kita akan lanjut Umar bin Khattab sebagai pedagang. Ini masih mukaddimah. Masih apa? Mukaddimah. Belum detailnya masuk kita. Sabar Pak, karena ini berat. Pembahasan itu berat dan itu menjadi qudwah bagi kita semua untuk mencontoh khalifahnya kaum muslimin. Salam afwan Ustaz, Ana mau nanya, ada tidak SMA untuk akhwat di pesantrennya Ustadz? Syukron. Ada. Insya Allah tahun depan ada SMA-nya, insya Allah Thanawiyah. Sekarang kelas 3 mutawasi, tapi tahun depan Ana kalau di sini ada SMA-nya, Ana nggak akan tawarkan ke sana. Cuman kalau di sini belum ada, jadi Ana kasih opsi untuk Kalbani itu insya Allah ada SMA-nya tahun depan insya Allah. Salam Ustaz, izin bertanya, apa hukum membunuh musuh perang namun ia telah menyerah? Syukran Ustaz. Kalau dia udah menyerah apalagi mengucapkan syahadat, maka nggak boleh dibunuh. Ini kasusnya pernah terjadi sama Usamah ibn Zaid. Usamah bin Zaid. Ketika itu Usamah bin Zaid ini mau membunuh seorang di medan perang. Tiba-tiba dia mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah depan-depanan nih. Mau mati tinggal ditebas wae. Kata Usamah bin Zaid, ini nih cuman bekilah aja dia nih. Aslinya dia nggak mau mengucapkan syahadat, cuman karena ke pojok dia ucapkan itu. Dibunuh sama Usamah. Risaulah Usamah bin Zaid, risau. Ngabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallam? Beliau mengatakan, aqaltalta rajulan qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, innama qalaha makhafata sayf. Dia mengucapkan la ilaha illallah itu gara-gara takut apa? Tebasan pedang. Nabi ngulangi lagi, aqatalta rajulan qala la ilaha illallah. Engkau berani bunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Sampai apa kata Usamah bin Zaid? Itu terus yang diulang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai dia mengatakan, fa ahbabtu an uslima min yauma idin. Aku berharap sebelumnya aku enggak masuk Islam. Aku berharap sejak itu aku masuk Islam. Saking beratnya saya membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika dia sudah menyerah, itu enggak boleh, itu jadi tawanan nanti. Jadi apa? Tawanan. Jadi asra gitu. Asra itu tawanan. Apalagi dia mengucapkan la ilaha illallah itu jadi umat Islam dan itu jadi masuk barisan kaum muslimin. Salam Ustaz, Ana mau nanya apakah jika kita punya keinginan mengambil jurusan hukum ketika kuliah itu berdosa? Oh enggak, Ana SH juga, sarjana hukum. Tapi hukum Islam. Hukum Islam bukan hukum pidana. Hukum Islam ini yang biasanya di PA, Pengadilan Agama, yang di KUA, SH. Dulu itu SSY, diganti ke SHI, diganti lagi ke SH. Makanya orang banyak bingung, Ustadz ini SH bisa baca kitab katanya. SH itu maksudnya sarjana hukum Islam. Boleh nggak? Boleh. Fitnahnya besar. Kalau jadi hakim itu fitnahnya besar. Karena biasanya tamatan-tamatan yang seperti kami ngambil ahwal syakhsiyah itu jadi hakim di PA. Fitnahnya besar. Urusan masalah harta waris itu di pengadilan agama. Ini hak milik A, hak milik B. Bisa nggak disogok? A, bisa. Makanya kami ini ahwal syakhsiyah tidak ada yang jadi hakim sampai sekarang. Nggak ada tercatat di hakim. Jadi apa? Jadi ustadz. Padahal SH sarjana hukum. Jadi boleh. Tapi ingat, fitnahnya besar. Wallahi besar. Kata Nabi SAW, hitungannya kapan kita ini berani nyogok A, nyogok B, nyogok C. Kita dimenangkan sama hakim, yang kita ambil apa? Qit'ah minan nar. Potongan dari api neraka. Ngeri. Apalagi itu jadinya hakim. Orang apakah belajar itu mudarat? Boleh, nggak ada masalah. Dan apakah kalau cewek boleh menjadi hakim atau kuliah mengambil jurusan hukum? Kalau cewek nak jadi hakim, karena hakim tadi pemutus. Apa? Pemutus. Terus dia di mana? Dia itu cuma mempelajari teori saja. Belajar apa? Teori. Karena hakim itu antum ceklah, ada nggak hakim perempuan Islam? Nggak ada, karena wanita nggak bisa jadi pemutus. Yang memutuskan siapa? Laki-laki.
Salam Ustaz, apakah benar jika kita menempelkan telapak tangan kita ke telinga kita dapat mendengar suara sungai Al-Kautsar? Khurafat. Dari mana? Anda baru dengar di sini, di Prabu inilah. Di sinilah Anda baru dengar. Khurafat. Ana kalau nutup telinga ana suara jangkrik nanti yang keluar. Bukan sungai Al-Kautsar. Taib, gimana untuk mendapatkan sungai Al-Kautsar? Kata Nabi, kata Allah SWT, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah. Yang kedua, sembelih. Jadi kalau bisa nyembelih, sembelihlah. Jangan tak menyembelih, usahakan biar dapat Al-Kautsar. Takutnya kita masuk nanti di padang mahsyar, nggak bisa kita jumpai Al-Kautsar. Takutnya gitu. Kenapa nggak mau berkurban? Karena Allah mulai inna a'tainakal kautsar. Apa sebabnya? Fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah untuk Allah SWT. Salam Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika kita telah bertaubat atas dosa dan kesalahan kita? Apakah tetap dipertanggungjawabkan atau dihisab? Tetap dihisab. Kita sudah taubat dari dosa kita, tetap dihisab. Tetap dihisab. Tetap apa? Dihisab. Makanya kita sampai detik ini nggak pernah tahu apakah taubat kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Makanya jangan mainkan Allah. Jangan mainkan Allah. Kita nggak pernah tahu taubat kita diterima atau enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah ucapan Masya Allah. Satu yang diharapkan oleh para ulama, aba sajdah qabilah Allah. Satu sujud yang Allah terima. Itu kalau dia sudah tahu, dia akan tenang. Tapi satu sujud pun kita nggak tahu apakah diterima oleh Allah ataukah tidak. Sama taubat. Antum tahu Ghamidiyah kenapa sampai dirajam? Ghamidiyah. Padahal tobat berkali-kali loh. Apa kata Nabi SAW ketika kami dengar aku sudah berzina? Irji', pulang engkau, jangan ke sini, pulang. Sampai kapan? Hatta talidi, sampai engkau melahirkan. Apa kata para ulama? Tujuannya agar Ghamidiyah bertobat, engkau usah datang lagi. Tetap datang lagi. Apa kata Ghamidiyah? La'alla Rasulullah SAW raddani kama radda Ma'iz. Ini kayak Rasul mau nolak saya sebagaimana beliau nolak Ma'iz. Enggak, saya tetap datang. Udah bertaubat tapi ngerasa taubatnya belum diterima oleh siapa? Allah. Suruh pulang lagi sampai kapan? Sampai hatta taftimi, sampai nyapi. Datang lagi. Masya Allah. Datang lagi ke Nabi kita Muhammad SAW. Habis itu ketika anak sudah makan barulah dirajam oleh Nabi SAW. Merasa taubatnya belum diterima oleh Allah. Makanya udah taubat ataukah enggak taubat tetap dihisap oleh Allah. Makanya kita malu betul. Engkau berbuat ini kan? Engkau berzina kan? Engkau main judi kan? Engkau membunuh kan? Engkau ini kan? Engkau ini kan? Semua Pak ditanyakan oleh Allah. Ditanyakan. Dan saksinya apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi lah yang bersaksi. Bumi yang bersaksi. Ngeri Pak, Masya Allah. Salam Ustaz, apakah jika kita menjadi imam mendapatkan pahala lebih dari makmum yang kita pimpin sholatnya? Syukran. Enggak. Makanya enggak ada satupun afdaliyah hadis yang menunjukkan bahwasanya kita ini berusaha untuk jadi imam sholat. Enggak ada hadis yang menunjukkan afdaliyah untuk jadi imam. Makanya Syekh Utsman Al-Khamis berkali-kali diminta untuk jadi imam di masjid beliau, ditolak sama beliau. Enggak ada. Beliau memilih jadi muadzin. Kenapa? Apa kata beliau? Bertahun-tahun saya adzan. Apa sebabnya? Karena yang ada hadisnya itu adalah muadzin, bukan apa? Imam. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Atwalun nasi anaqan yaumal qiyamal muadzinun. Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat siapa? Muadzin. Dalam riwayat lain disebutkan fa innahu la yasma' sautal muadzin jinnun wala insun wala ayyu syai'in. Tidaklah ada yang mendengar azan, baik jin ataupun manusia ataupun semua benda apapun. Sepanjang suara azan itu melengking, illa syaidalahu yaumal qiyamah, kecuali akan menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat. Jadi kata para ulama, justru kalau bisa jadilah muadzin dan tidak ada afdaliyah untuk jadi imam. Nah, imam ini disuruh apa? Disuruh karena dia bacaan yang paling bagus. Wallahu alam. Salam Ustaz, izin bertanya, di luar tema, apa hukum jika kita bersumpah di dalam kamar mandi? Menyebut nama Allah itu tidak boleh. Wallahi, kamar mandi. Wallahi kata dulu di sini. Semisal santri rebutan kamar mandi, udah masuk kamar mandi, wallahi ada duluan di sini. Ini istihza. Nabi SAW memiliki khatam, memiliki cincin kayak gini Pak cincinnya.
Nabi SAW. Tapi ada tulisannya. Apa tulisannya? Muhammad Rasulullah. Muhammadnya paling bawah, Rasulnya tengah, Allahnya di atas. Kenapa? Biasanya kan nulis dari atas ke bawah. Tapi ini jangan sampai meletakkan nama Allah di bawah dan Muhammad di atas. Makanya diukir itu dari bawah. Muhammad Rasulullah di atas, Allahnya paling atas. Taib, apa kata para sahabat? Karena Rasulullah SAW idza dakhala khala khatama naza'a khatamahu. Nabi kapan masuk kamar mandi, beliau buka khatamnya, cincinnya. Kenapa? Karena ada nama apa? Allah Subhanahu wa taala. Taib lah, ini nanya aja nih. Coba antum tengok nih ya. Salam Ustaz, apakah boleh memberikan tahu ilmu kepada orang yang tidak tahu ilmu? Apa jawabannya? Ya boleh lah, bahkan harus. Santri itu kalau tak perlu ditanya, jangan ditanya. Orang awam pun tahu. Kalau ada orang yang nggak tahu dikasih tahu. Apa dalilnya? Nah baru Ustaz, apa dalilnya Ustaz menyembunyikan ilmu? Pertama, hadis Nabi kita sallam, man katama ilman, barang siapa menyembunyikan sebuah ilmu dan dia tahu hukum ilmu tadi, maka ba'al jamahullahu bilijamin minan nar, Allah akan cambuk dia dengan cambukan api neraka. Orang kalau nggak tahu ya dikasih tahu lah. Waalaikumsalam Ustaz, apakah menangisi orang yang bukan mahram kita itu termasuk zina dan berdosa? Nangisi kenapa? Kalau seandainya ada seorang muslimah ketabrak motor, Pak, ya sedih lah kita. Masya Allah lah, wala quwwata billah. Ayo bu, sini kita bantu gimana kondisinya. Kita mungkin nangis-nangis, Pak. Kenapa ya? Kita sadar itu ibu macam ibu kita. Ya wajar, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau nangis gara-gara putus cinta, zina itu, zina mata. Anda nggak tahu, nampaknya itu yang ditanya. Oh my. Nah, udah lewat 10 menit. Insya Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih Anda mohon maaf. Tapi Pak, nanti kalau antum mau, kalau mau murojaah atau nambah itu nanti akan Ana tulis insya Allah. Nanti linknya Ana kasih juga lah. Kalau antum cek ada abdurrahmanalamri.net, itu ada insya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah Ana akan tulis satu persatu di situ. Tapi kurang lebih Ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.